adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu kelas anak besar dan remaja. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti adik-adik tetap sehat ya? Ya adik-adik, walaupun kita ibadah secara virtual seperti ini, namun kita percaya bahwa itu semua tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, menyanyikan Kasih Setia Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita masuk di dalam khotbah kita. Mulai. Pertolongan yang kita harapkan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini itu asalnya dari pihak Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, laut beserta sekalian isinya, yang akan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini, tapi Alkitabnya ditutup semua. Ya, tidak ada lagi yang membuka Alkitab. Nanti saya suruh buka Alkitab, baru kita sama-sama akan membuka Alkitab. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Ceritanya begini. Adapun seluruh dunia satu bahasa dan satu logatnya.
Mereka tinggal bersama-sama di satu tempat. Kemudian manusia ini bertambah banyak dan semakin hari semakin banyak, sehingga mereka mulai mencari tempat untuk mereka diami bersama-sama. Mereka berjalan ke sebelah timur dan mereka mendapati suatu tempat di tanah datar yang namanya Sinea. Mereka tinggal dan menetap di sana dengan seorang pemimpin yang sangat kuat dan sangat hebat dan pintar. Nah, ketika mereka sampai menetap di tempat itu, mereka mengatakan satu dengan yang lain, mari kita membuat batu yang sangat banyak. Kita membuat batu bata, kita akan membentuk dan kita akan membuat sebuah kota. Dan di dalamnya kita akan mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Iya, sangat luar biasa kan? Mereka akan membuat kota yang sangat besar, kota yang sangat megah. Mereka mengatakan, mari kita mencari nama agar kita jangan terserak di seluruh bumi. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, manusia ini dengan bekerja sama dengan baik, mereka mulai merencanakan pembangunan sebuah kota dan di dalamnya akan mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mereka semua mengambil bagian di dalamnya. Ada yang membuat batu bata, ada yang mengumpulkan pasir, ada yang mengangkat pasir, ada yang mencetak batu, dan lain sebagainya. Mereka bekerja sama dengan baik, tidak ada yang duduk manis, semuanya mengambil bagian di dalamnya. Luar biasa semangat mereka, karena sesuai dengan rencana mereka, mereka akan membangun sebuah kota dan di dalamnya akan mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Mereka pun mulai membangun kota tempat tinggal mereka dan menara yang sangat tinggi. Menara yang dibangun itu akan menjadi kebanggaan manusia pada saat itu. Pada awalnya mereka mulai membangun menara itu tidak ada kendala. Semuanya berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan lancar. Karena mereka berharap dengan bekerja sama dengan baik, mereka akan sanggup mendirikan sebuah kota yang megah dan di dalamnya menara yang puncaknya sampai ke langit. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, mendengar cerita ini dengan kerjasama yang baik, bekerja dengan semangat, sepertinya rencana mereka untuk membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit akan terwujud. Dengan kepintaran mereka dibuatnyalah bangunan menara ini dengan sangat teliti, tahap demi tahap agar tidak runtuh. Mereka tidak terburu-buru membangun kota ini dan menara ini. Mereka sangat teliti. Mereka membuat dasar yang sangat kuat agar menara dan kota ini menjadi kokoh dan tidak cepat rusak. Ada di dalamnya terdapat ruang-ruang yang sangat mewah. Ada penyangga yang sangat kuat. Ada tangga-tangga untuk naik ke atas menara itu. Mereka sudah merancang semuanya itu dengan baik dan benar. Menara itu semakin hari semakin naik dan semakin tinggi. Menara itu pun terlihat mulai dari awal sangat baik pekerjaan mereka. Mereka berharap dengan pekerjaan yang baik, teliti, dan kerjasama yang benar, maka mereka akan berhasil membuat kota yang megah dan menara di dalamnya tingginya sampai ke langit. Tapi apakah rencana mereka itu akan berhasil? Kita akan nantikan cerita ini di minggu yang akan datang. Namun cerita hari ini kita ambil pelajaran di dalamnya. Pertama,
Tuhan memberikan kita talenta, atau kepada masing-masing manusia atau orang, Tuhan sudah memberikan talenta dan kemampuan sehingga kita menjadi ahli. Ada yang menjadi ahli bangunan, ada yang bisa membuat pesawat terbang dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mau ketika kita memiliki talenta itu, kita mempergunakannya dengan cara yang baik, tujuannya yang baik. Dan kemudian kita memuliakan Tuhan, bukan untuk kesombongan. Jadi kita dituntut Tuhan lewat cerita ini untuk memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan senang dengan persatuan dan kerjasama yang baik. Tetapi Tuhan tidak senang dengan persatuan dan kerjasama dengan cara yang negatif. Contohnya, ketika kita bekerja sama untuk membantu orang-orang yang kena bencana, Tuhan senang. Tetapi ketika kita bekerja sama untuk hal-hal yang negatif, contohnya untuk merampok orang-orang yang kena bencana, Tuhan tidak senang. Kemudian, ketika kita memiliki seorang pemimpin yang kuat, hebat, dan pintar, Tuhan tidak senang ketika kita memuji pemimpin itu, bahkan mendewanya ataupun menyembahnya. Karena hanya satu Tuhan yang layak untuk disembah. Karena dari sanalah pemimpin kita mendapatkan kepintaran, kehebatan, dan lain sebagainya. Demikian juga pada diri kita. Ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi seorang pemimpin nantinya, maka semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak untuk disembah. Adik-adik yang ada di rumah, adakah yang tahu cerita ini terdapat di dalam kitab apa? Ya, tentu banyak yang tahu. Karena cerita ini terdapat di dalam Alkitab dan sudah sering sekali kita dengarkan bersama-sama. Dan cerita ini adalah cerita tentang Menara Babel. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sekarang kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan menyaksikan apakah cerita yang kita dengarkan tadi benar-benar terdapat di dalam Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita buka Alkitab kita secara bersama-sama dan kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca secara bersama-sama. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan mendapati tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sehingga batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, ini adalah cerita tadi yang saya ceritakan. Terdapat di dalam Kejadian pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ya, adik-adik yang ada di rumah, mengakhiri cerita kita hari ini saya akan memberikan satu tugas. Ya, satu pertanyaan dan jawabannya ada dalam cerita hari ini dan cerita minggu depan. Jadi kalau mau tahu jawaban yang akan saya berikan soalnya sebentar, ikuti cerita ini sampai minggu depan. Pertanyaannya, dari manakah berasal bahasa di seluruh dunia menurut Alkitab? Dari manakah berasal bahasa di seluruh dunia menurut Alkitab? Temukan jawabannya dalam cerita hari ini dan ikuti cerita minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.
adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengaminkannya serta menuntun kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu Tuhan, dan di dalamnya kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama pada pagi hari ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini buat kami semua yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat agar kami tetap setia untuk mengikuti Tuhan. Tolong kami Tuhan agar di dalam keseharian kami, meskipun kami melakukan semua aktivitas kami di rumah bersama dengan orang tua, tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan ketika kami belajar di rumah. Berkati kami Tuhan ketika kami main bersama dengan teman dan orang tua yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita bersama dengan orang tua dan kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat guru-guru kami baik yang ada di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan agar mereka tetap setia untuk menjalankan tugas mereka masing-masing, terutama untuk mendidik dan mengarahkan kami menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat orang tua kami. Berikan kesehatan Tuhan, berikan hikmat kepada orang tua kami agar mereka tetap setia untuk membimbing dan mengarahkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berikan kesehatan Tuhan kepada mereka agar mereka juga boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Dan kami pun sama-sama selalu mengucap syukur hanya kepadamu ya Bapa di dalam surga. Kami mau berdoa ya Tuhan buat keadaan yang kami alami pada saat ini, yang membuat kami harus berada di rumah bersama dengan orang tua kami, belajar di rumah dan bermain juga, tidak boleh bermain jauh-jauh karena keadaan pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini kembali, sehingga kami boleh bersekolah, berjumpa kembali dengan teman-teman kami yang ada di sekolah, boleh bermain kembali bersama dengan teman-teman kami
tanpa ada batas di antara kami. Kami percaya Tuhan akan memulihkan dunia ini kembali dan bangsa kami, sehingga kami pun memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat kami, ibu pendeta kami Tuhan dan majelis, dan semua orang yang bekerja di dalamnya ya Tuhan. Berikan kesetiaan, berikan hikmat agar mereka boleh melayani kami dengan baik dan benar. Bapa dalam surga, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami yang kami angkat kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layak untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah dengan sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-ku, Bapa yang kekal. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus akan tetap memelihara dan menjaga kita mulai saat ini kekal untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Pesan kakak, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Shalom.